semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk memelihara tubuh. Organ dalam sistem pencernaan dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu organ pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Fungsi sistem pencernaan adalah yang pertama untuk mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh. Yang kedua, untuk menyerap nutrisi agar dapat diubah menjadi energi pertumbuhan dan untuk proses perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Yang ketiga adalah untuk mengeluarkan sisa makanan atau zat sisa metabolisme yang tidak lagi kita perlukan. Organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tahukah kamu bahwa saluran pencernaan manusia itu panjangnya sekitar 9 meter? Mulai dari mulut sampai ke anus. Semua organ bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi energi bagi tubuh. Yuk kita ikuti perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah mulut. Nah, pada mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Gigi memotong, mengunyah, dan menghancurkan makanan menjadi potongan kecil. Lidah membantu mendorong makanan. Sementara kelenjar ludah mengeluarkan enzim amilase yang mengubah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana. Jadi, makanan yang masuk sudah mulai dipecah sejak awal. Selanjutnya, makanan ditelan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berotot yang mendorong makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Ada katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Jadi, makanan langsung masuk ke jalur yang benar. Di dalam lambung, makanan diproses lebih lanjut. Otot lambung mengaduk makanan, sementara cairan lambung yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin memecah protein menjadi asam amino. Pada bayi ada enzim khusus bernama renin yang membantu mencerna susu. Hasil dari pencernaan di lambung berbentuk bubuk kental yang disebut dengan kim. Selain itu, asam klorida atau HCl juga berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Sebelum kita melanjutkan ke organ pencernaan selanjutnya, yaitu usus halus, terlebih dahulu kita akan membahas organ tambahan pada sistem pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim ataupun zat kimia yang juga digunakan untuk proses pencernaan yang terjadi di usus halus. Yang pertama adalah pankreas. Pada pankreas, terdapat 3 macam enzim yang dihasilkan yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan di usus halus. Yang pertama adalah enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua adalah enzim amilase yang berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya. Dan yang ketiga adalah enzim tripsin, mengubah protein menjadi polipeptida. Selanjutnya, organ tambahan yang berperan dalam sistem pencernaan adalah hati. Hati menghasilkan cairan empedu yang mengemulsikan lemak. Cairan empedu serta enzim yang dihasilkan oleh pankreas akan dibawa ke usus halus untuk digunakan dalam pencernaan makanan. Dinding usus halus sendiri juga menghasilkan beberapa enzim.
Misalnya enzim maltase, sukrase, dan laktase yang memiliki fungsi masing-masing. Sebagai contoh, enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Sedangkan enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian, enzim peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan enzim enterokinase mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Proses pencernaan kimiawi pada usus halus berlangsung lebih lama. Dan usus halus merupakan organ terpanjang dalam sistem pencernaan yang panjangnya sekitar 6 meter. Setelah nutrisi dicerna di usus halus, nutrisi tersebut kemudian diserap oleh jonjot usus atau villi yang dialirkan ke seluruh tubuh. Pada usus halus terdapat beberapa bagian yang antara lain usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, sebagaimana yang tampak pada gambar, kamu dapat melihat bagaimana terjadinya proses penyerapan sari-sari makanan atau molekul nutrien melalui villi yang masuk ke dalam pembuluh darah hingga akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang sudah tidak memiliki nutrisi masuk ke usus besar. Di sini terjadi penyerapan air dan bakteri baik membantu menghasilkan vitamin K. Lalu sisa makanan berubah menjadi feses, disimpan sementara di rektum dan akhirnya dibuang melewati anus. Jadi, anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh kita. Beberapa contoh gangguan pada organ pencernaan antara lain diare, sembelit, radang usus buntu, tifus, dan kolik. Dan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pada sistem pencernaan adalah makan makanan yang tinggi serat, minum air yang cukup, mengunyah secara perlahan, kemudian menghindari makanan pemicu yaitu makanan yang memiliki rasa asam ataupun pedas, serta memperhatikan waktu makan yaitu makan dengan teratur sehingga organ pencernaan tetap sehat dan dapat bekerja sebagaimana mestinya. Demikianlah video mengenai sistem pencernaan manusia. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.